Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh bidaqallati lati adrikni ya Rasulullah. Hadirin semuanya, kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Maka hadirin semuanya, kita ketahui seorang salik akan memasuki suatu keadaan. Artinya pejalan spiritual dalam memasuki ilmu kesejahteraan diri itu pasti akan melewati suatu keadaan, satu keadaan seperti orang-orang yang ketika dia sedang tidur. Artinya ini kiasan, orang-orang mati maknawi atau mati sebelum mati itu kiasan seperti orang tidur. Maka inilah yang biasa disebut dengan al-mautu qoblal antal maut, mati sebelum mati, mati maknawi ya. Maka ataupun dengan istilah yang mudah, artinya begini: ketika pikiran, ya, perasaan serta rasa tidak kemana-mana, tidak bergerak, tidak menghayal sama sekali, lebur, dia konsisten dalam kesadaran keesaan atau ketunggalan. Artinya ketunggalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang mencari tahap ini, maka dia akan berpeluang ke tahap bakobillah. Maka itu yang dinamakan fana tadi, yang itu keadaan diam. Tapi diamnya kita ini masih pelan-pelan, masih putus-putus, jadi masih tingkatan fana. Jadi mati maknawiyah inilah yang untuk mencapai keadaan seperti inilah, diam itulah perlu yang sangat dipraktekkan ya kepada pikiran kita, perasaan kita, rasa kita lebur ke dalam kesadaran, ke dalam rahasia itu, sehingga tercapai suatu keadaan tidak ada rasa-rasa apapun, rasa makhluk apapun, tetapi dalam kesadaran. Artinya hilang rasa-rasa makhluk, keakuan makhluk, semua makhluk, pikiran kosong, lebur, perasaan, rasa tak dipedulikan semuanya, sehingga kesadaran itulah yang timbul, sehingga kesadaran itu jadi lillah. Maka hakikatnya diam itu tak bergerak. Jadi ketika diam itu tidak bergerak itu mati namanya. Artinya apa? Mati secara hakikat. Jadi mati itu hakikatnya tidak ada. Hakikatnya tidak ada. Tidak ada itu adalah kekosongan. Artinya apa? Yang ada hanya Allah. Artinya kosong di sini la ta'yin, martabat ahadiyah, ahad, esa. Mudah-mudahan kita semua mati. Jadi sebelum salik melewati tahap itu, puncak itu, maka dia akan melewati tahap fana kepada Rasulullah, baru fana fillah, baru ke bako. Untuk melewati fana saja banyak sekali dibawanya dulu. Proses penyucian jiwa. Maka itulah yang disebut hakikat Muhammad. Diam itulah hakikat Muhammad. Itu juga diam itulah sumber kun fayakun. Diam itulah yang mengangkat para salik insan kamil, derajat insan kamil, manusia sempurna. Maka tanpa proses diam, hadirin sekalian, kalau kita lihat, kita ambil perumpamaan, ya, kita lihat perumpamaan, kata lihat tanpa proses diam, kepompong itu, tahu kepompong? Kepompong, kalau kepompong itu tidak akan menjadi kupu-kupu tanpa proses diam, mustahil, sunnatullah. Maka jelaslah sangat penting, begitu penting sebenarnya proses diam ini. Nah, jadi seumpama kita menunaikan haji di Mekah tanpa wukuf di Arafah, maka bukan disebut haji namanya, buang-buang uang. Karena apa? Yang membedakan haji dengan umroh itu wukuf di Arafah. Itu rukun. Jadi kalau tidak ada wukuf di Arafah, berarti dia umroh. Jadi wukuf di Arafah itu diam untuk mengenal. Artinya diamlah kamu untuk mengenal Allah, untuk menyaksikan Allah, untuk musyahadah kepada Allah. Yang menyaksikan itu bukan kita. Yang menyaksikan kita, yang diam bukan yang menyaksikan Allah itu bukan kita, tapi Rasulullah. Bukan hanya mendiamkan hanya pikiran kita,
kemudian sengaja dikosong-kosongkan, tidak. Ada caranya. Pikiran, perasaan, rasa difokuskan kepada kesadaran yang ada, sehingga mampu menyaksikan Allah. Karena makom diam ini tidak akan bisa kita capai kalau tidak musyahadah dulu. Musyahadah dulu baru ke diam, baru ke fana itu. Tidak bisa ke musyahadah kalau tidak terbuka hijab muka siapa. Jadi diam itu bukan berarti dia tidak berbicara, dia tidak berjalan, dia tidak bekerja, bukan. Bukan hanya itu. Artinya dia dalam kesadaran lillah. Jadi kita sebenarnya kan semuanya tahu ya, syariat dipahamkan, kita dipahamkan. Artinya syariat ini kita bicara dipahamkan, tapi Allah Ta'ala sendiri. Jadi kalau kita itu ilmu teori, praktek makrifat sekarang itu tidak kurang dari beberapa puluhan praktek kita tahu. Jadi teori praktek itu kita tahu banyak, puluhan. Tapi bukan hanya dalam kepahaman, karena kita ini baru dipaham. Kita bisa dalam kepahaman, 1 minggu bisa paham dengan martabat 7. 1 hari paham dengan martabat 7 bisa. Tahu Allah itu zat maha suci, yang ada hanya Allah semata-mata, esa, tunggal, la haula wala quwata illa billah, maha suci. Hamba dan Tuhan itu esa, al-abidu wal ma'budu wahid. Yang menyembah yang disembah satu, ahad, esah, awaluddin, ma'rifatullah, as-salatu mirajun, tahu semua. Tapi prakteknya ketika dihadapkan af'al Allah, af'al Allah yang lain, kita melihatnya ke makhluk hati kita, bukan kepada af'al Allah. Kitanya di sini bukan yang mata dan sebagainya. Mata melihat makhluk, mata tetap melihat af'al Allah, makhluk itu. Sir itulah sir. Jadi jangan sampai kita hanya dalam kepahaman saja. Tapi ini rasa makhluk ini sangat sulit, masih sangat besar. Yang namanya orang itu sudah mati sebelum mati, jika sudah memang duduk di situ, diamnya di situ, dia tidak lagi memandang kepada makhluk. Artinya matanya terbelalak kepada dunia, kepada alam semesta, kepada orang-orang, bahkan dirinya, perbuatannya, mata syariat ini. Namun hakikat sirnya nuraninya itu kesir, tembus kesir. Jadi yang dipandang itu adalah af'al Allah. Kalau jalur Nur Muhammad yang dipandang adalah tiada lain Nur Muhammad. Maka cinta terus kepada Nur Muhammad. Meskipun tidak bisa juga kita tunjukkan cinta itu secara terang-terangan. Artinya kita tahu semua hakikat Nur Muhammad, baik itu darah kalangan apapun, suku apapun dia, ras apapun dia, bangsa apapun dia, keyakinan apapun dia, semua hakikat Nur Muhammad. Namun ketika kita dibegal, dijajah dan sebagainya, itu melanggar syariat, tetap pertahankan hartamu, tetap melawan, asalkan tetap dalam af'al Allah. Pandangan kita ini tetap af'al Allah. Itu yang paling susah. Ketika orang berjihad, berperang, atau menjaga hartanya, dites oleh Allah Subhanahu wa taala, af'al Allah itu, maka apakah di situ kita memandang makhluknya atau langsung ke af'al? Artinya ini masalah hakikat itu, masalah batin, bukan di mulut. Bukan. Jadi artinya pandangan batin ini loh. Pandangan batin ini kemana? Ke makhluknya atau ke af'al Allah. Nah, ke situ kita selalu ke makhluk. Coba perhatikan itu. Yang gerakkan tangan siapa? Hati. Yang gerakkan hati daripada ruh, daripada sir daripada Rabbul Izzati. Ini kita paham masalah itu. Artinya syariatnya dipahamkan ya. Paham masalah itu, bos. Prakteknya ini jadi kita daripada terlalu berdebat, pengen dilihat aku loh, argumentasiku ini loh yang benar, inilah kamu salah dan sebagainya, fokuslah kepada diri sendiri. Daripada berdebat, pendapat kita mau dibenarkan atau mau dilihat orang tanpa disengaja, mending diam sediam-diamnya, kemudian praktekkan itu.
Daripada kita berargumentasi, banyak cerita, banyak omong, tapi nol besar. Nah, ini bukan ilmu kalam, batin, ruhaniyah di dalam dia. Kemudian pengikut Rasulullah bagaimana syariatnya? Misal ada yang curi uang kita atau pinjaman, minta, itu syariat, itu perintah Rasulullah daripada Allah. Jadi kalau keluar daripada syariat untuk pengikut Rasulullah, itu namanya nafsu ananiyah, amarah, lawamah, sufiyah. Meskipun hakikatnya Allah Ta'ala juga afal Allah, tapi jangan dikatakan afal Allah begitu kemudian kita keluar daripada syariat. Ananiyah, amarah, lawamah, sufiyah itu najis, bukan mutmainnah, rodiyah, mardiyah, apalagi kamilan, tidak mungkin. Jadi mutmainnah itu orang yang jiwa yang tenang, yang taat kepada syariat. Jadi syariat dan hakikat meskipun antara langit dan bumi kelihatan berbeda, tapi itu tidak bisa bercerai. Hakikat dan syariat tidak bisa bercerai. Jadi hadirin, tidak ada ilmu hakikat yang membiarkan semua itu terjadi ketika berlawanan dengan syariat. Artinya hakikat dan syariat itu kawin, tidak bisa berpisah. Hitam putih, tidak mungkin. Jasmani rohani, lahir batin, tidak bisa berpisah. Kulit isi, itu pegangan. Jadi pegangan kita ini jasmani rohani, lahir batin, itu tetap ada. Jadi kalau ada orang mengatakan syariat saja, untuk apa belajar hakikat? Ya ikuti aja perkataannya yang benar, itu syariatnya. Tapi ndak usah apa namanya kalau memang benar itu begitu, ndak usah dinafikan. Artinya terima, kalau mau terima, dibuang. Sama dengan ilmu hakikat saja, ya terima aja apa yang dia ngomong. Tapi kalau bagusnya dua-duanya pakai. Jadi kita juga tidak boleh mengatakan bahwa orang syariat saja nanti masuk neraka. Orang hakikat saja masuk neraka, belum tentu. Yang punya neraka siapakah? Bapak kau? Bukan. Kita terlalu fokus surga neraka, akhirat dunia, terlalu fokus kita. Tapi kalau bicara gampang aja kan kita bilang ilahi anta maksudi. Gampang aja kita bilang intinya itu semua la haula wala quwata illa billah. Iya. La haula wala quwata illa billahnya kemana? Kalau kita masih batin ini, rohani ini masih memandang makhluk. Ndak usah dulu keluar. Ini sudah hilang keakuan di sini. Keakuan pikiran, perasaan, rasa sudah hilang. Berperang dulu dengan diri sendiri. Berperan dulu di sini. Tubuh, hati, nyawa, rahasia. Kembalikan semua itu kepada af'al, asma, sifat, zat. Kembalikan itu ke Rabbul Izzati. Baru paham yang sebenar-benarnya. Tidak lagi terpaku dengan egoisme, amarah, segala-galanya. Pengen ini, pengen itu. Tidak ada lagi pengharapan surga, neraka, akhirat, dunia. Tapi ini di mulut gampang. Anak TK ajari aja ngomong bisa. Jadi kita di sini bukan untuk mengatakan sampailah apalah. Itu namanya apa kata-katanya, ndak. Jauh, masih jauh kita. Jadi daripada kita kesana kesini A B C, pengen dengarkan inilah saya, baru tidak mengaku umat Rasulullah, tidak ikut Rasulullah secara lahir dan batin. Ikut Rasulullah ya, ikut ulama daripada pewaris Rasulullah, para wali. Jangan sampai hanya menceritakan kisahnya saja, ilmunya dibuang, tidak dipraktekkan. Sudah kalau bahasa Jawanya itu sudah tura-tura, sudah lebih-lebih ini ilmu teori itu sudah banyak betul ini. Tinggal praktek. Kalau dulu praktek teorinya susah dicari. Ilmu praktek saja, amaliyah, thoriqoh, zikir sekian ribu dan sebagainya, atau khalwat dan sebagainya, atau suluk dan sebagainya, praktek langsung. Teorinya sekarang sudah diberikan, sudah dikasih, kesadarannya lagi sudah didudukkan, tinggal apa lagi? Kita aja yang kurang bersyukur. Nah ini syariat.
Hakikatnya ndak usah dibilang, ya memang malas dan tidaknya kamu memang sudah tercatat di situ, memang pemalas. Begitu ya. Mungkin lebih dan kurangnya tetap semangat jiwa dan raga. NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.